Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga dari kelas A Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, saya akan menjelaskan tentang sepenggal dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dalam kesempatan ini atau dalam video ini. Sebelum kita menceritakan tentang dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan, marilah kita terlebih dahulu menceritakan asal-usul terjadinya dakwah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW kita ketahui diangkat menjadi Rasulullah saat beliau berumur 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-'alaq 1-5. Melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada waktu itu. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW bimbang dan mengalami pergulatan batin yang sangat hebat. Karena apa yang terjadi pada waktu itu? Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yakni beliau adalah sepupu dari Siti Khadijah. Dalam perjalanannya menuju Ka'bah, Waraqah telah menceritakan cerita serupa dari Siti Khadijah, kemudian meyakinkan Rasulullah bahwa itu benar adanya, bahwa itu adalah kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umat manusia. Akhirnya Rasulullah SAW memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayat dengan ada dua dakwah, yaitu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan ada dakwah secara terang-terangan. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, kita ketahui perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah SAW selama berdakwah. Bahkan penolakan, berupa hinaan, cacian dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan setiap hari. Waraqah bin Naufal mengingatkan kepada Rasulullah SAW untuk berhati-hati. Beliau berkata, "Pastilah kau, ya Muhammad, akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Itu kata Waraqah. Namun semua itu dilalui Rasulullah SAW dengan sabar dan tawakal. Selama 23 tahun sampai akhir hayatnya, beliau tetap berdakwah, yakni 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Pada masa dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, beliau mendapati orang-orang yang telah dibawa pesan rahasianya, yakni adapun mereka yang pertama masuk Islam, yakni as-sabiqun al-awwalun, adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang tua pertama yang masuk Islam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini mendapatkan kepercayaan sebagai as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang
pertama masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW berhasil membimbing para sahabat di fase awal dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan membangun masyarakat Muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah yang kuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, kemudian keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib lah yang masuk Islam, dan pamannya yakni Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Dari tugasnya tadi yakni dakwah secara terang-terangan, beliau menyampaikan risalah hasanahnya kepada sukunya, yakni suku Quraisy, suku terbesar di bangsa Arab. Tapi banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk berhijrah ke kota Habasyah. Di sana ada seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Raja tersebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun bangsa Quraisy mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdakwahnya akan berdakwah ke negeri Habasyah. Kemudian suku Quraisy menganiaya atau mengadun domba raja Habasyah bahwa memfitnah agama Rasulullah SAW adalah agama yang sesat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dengan kesabarannya dan tawakalnya, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pergi ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Yang kita dengar Masjid Quba adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai tempat sholat tentunya, dan tempat beristirahat, dan tempat menyusun strategi untuk berjalan menuju Madinah. Pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar dengan tangan Rasulullah SAW dengan turut membantu pembangunan tersebut. Setelah beliau berjalan sangat jauh dari Mekah, kemudian membuat masjid, kemudian beliau tiba di kota kelahirannya, yakni Yathrib. Dulu dinamakan Yathrib dan sekarang dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Beliau berdakwah di sana, disambut dengan baik, dengan dikasih tempat tinggal dan dikasih tanah untuk membuat masjid, yakni Masjid Nabawi pada saat ini. Namun masih banyak di antara mereka juga yang belum menerima ajakannya, yakni di samping Madinah ada suku yang sukunya menganut agama Yahudi. Disitulah ujian Rasulullah SAW dengan ada dua pihak, ada pihak yang menerima dan menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi ini,
orang-orang Quraisy pada waktu itu ingin menyusul Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Namun dengan umat Islam pada waktu itu semakin banyak, orang-orang Quraisy ingin mengajak perang. Berbagai peperangan sudah Rasulullah SAW mengikuti dengan berperanglah Rasulullah SAW mendapat dakwahnya secara terang-terangan. Ada yang masuk Islam dari peperangan tersebut. Rasulullah SAW dengan kesabarannya, dengan 23 tahun berdakwah untuk menyampaikan risalah kenabian, Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya ke-63 tahun, semua perjuangan Rasulullah SAW telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman menyembah berhala, kemudian menuju peradaban Islam yang cerah pada saat ini. Dan apa sih hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan? Kita yang mulai dari poin pertama, yakni mulailah dari diri sendiri. Seruan dakwah secara terang-terangan dimulai dari kerabat Rasulullah SAW sendiri, yakni Bani Hashim. Demikian sebelum menyampaikan kepada orang lain, wahyu yang turun betul-betul tertanam dalam diri sendiri terlebih dahulu, sehingga lebih siap menerima dasar-dasar aturan dan hukum-hukum Allah. Ini merupakan pesan bahwa sebelum mengajak orang lain, terlebih dulu kita bisa memperbaiki. Ada kata pepatah, ibda binafsika thumma biman ta'ud. Mulailah dengan diri sendiri dan kemudian keluargamu. Yang kedua, mengemban amanah yang baik. Setelah Rasulullah SAW mengajak kalangan kerabat sendiri, kemudian beliau menyebarkan sayap dakwah lebih luas lagi ke lintas kabilah, ke banyak tempat perkumpulan orang-orang musyrik. Dan ini adalah pesan untuk para dai dan kita sebagai guru, bahwa di samping memiliki tanggung jawab akidah pada diri sendiri dan keluarga sendiri, tanggung jawab berikutnya adalah menjaga akidah masyarakat secara luas. Bagaimanapun ulama adalah waris para nabi, ulama'u warasatul anbiya. Yang ketiga, Islam adalah agama rasionalis. Orang-orang Quraisy Mekah yang kafir adalah mereka yang taklid buta kepada nenek moyangnya. Mereka untuk memuja berhala pada waktu itu. Padahal secara rasionalis tidak ada yang tidak bisa diterima. Mereka menyembah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada memberi manfaat dan mudarat. Mereka ciptakan sendiri, lalu mereka pula yang menyembah. Ini merupakan bentuk taklid buta yang nyata. Islam datang untuk menyudahi taklid buta tersebut yang tidak masuk akal itu. Islam mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan mereka sendiri, Tuhan yang memberikan pahala bagi hamba yang taat dan menyiksa bagi hamba yang melenceng, Tuhan yang mampu memberikan manfaat dan kemudaratan. Inilah bukti bahwa agama Islam adalah agama rasionalis untuk siapa saja. Itulah yang saya sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.